Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Arif Saputra akan memaparkan studi kelayakan bisnis UMKM Tiga Dara. Pemaparan studi kelayakan bisnis UMKM ini disusun memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis semester 5 dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Rike Retnosari STMM. Kami terdiri dari saya sendiri, Andika Arif Saputra, dan teman saya Abdul Latif Sarkasi dan Rizky Budi Haryadi. Yeay. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Arif Saputra akan memaparkan studi kelayakan bisnis UMKM Tiga Dara. Pemaparan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis semester 5 dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Rika Retnosari STMM. Kelompok 3 kami terdiri dari saya pribadi Andika Arif Saputra, Abdul Latif Zarkasi, dan Rizky Budi Haryadi. Bagaimana dengan UMKM Tiga Darah? Inilah profilnya, kuliner tradisional berdaya tahan. UMKM Tiga Darah adalah usaha mikro kuliner tradisional Indonesia yang telah beroperasi selama kurang lebih 20 tahun hingga tahun 2025. Dikenal dengan cita rasa khas dan harga terjangkau. Usaha ini menunjukkan daya tahan dan loyalitas pelanggan yang kuat di tengah persaingan kuliner lokal. Perjalanan usaha dan pengembangan. Dirintis pada awal tahun 2005 sebagai usaha keluarga dengan modal terbatas. UMKM Tiga Darah sempat membuka 2 cabang di Lamaran dan Adiarsa. Namun, karena keterbatasan sumber daya dan tingginya biaya operasional, kedua cabang tersebut ditutup. Kini fokus usaha kembali ke lokasi utama di Jalan Panatayuda 1, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebuah lokasi strategis di kawasan pemukiman padat penduduk. Produk unggulan dan skala usaha. Produk yang ditawarkan meliputi somai, batagor, soto ayam, dan soto ayam dengan lontong. Produk-produk ini dipilih karena permintaan stabil dan sesuai selera lokal. UMKM Tiga Darah termasuk kategori usaha mikro dengan tenaga kerja terbatas, modal kecil, dan pengelolaan terpusat pada pemilik. Pengalaman panjang memberikan pemahaman pasar dan hubungan baik dengan pelanggan. Visi, misi, dan tujuan UMKM Tiga Darah. Tiga Darah mempunyai visi yaitu menjadi usaha kuliner lokal yang berkelanjutan dan dikenal luas oleh masyarakat sebagai penyedia makanan tradisional berkualitas, bercita rasa konsisten, serta mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin kompetitif di Kabupaten Karawang. Misinya yaitu menyediakan produk makanan, somai, batagor, dan soto ayam dengan bahan baku berkualitas, cita rasa terjangkau, dan harga terjangkau. Kedua, menjaga kepuasan pelanggan melalui pelayanan ramah, cepat, dan konsisten untuk menciptakan loyalitas jangka panjang.
Ketiga, mengelola usaha secara sederhana namun efektif. Memperhatikan efisiensi operasional, kebersihan, dan kerapian tempat usaha. Dan yang terakhir, visinya yaitu melakukan pengembangan usaha bertahap sesuai kemampuan sumber daya dan dinamika pasar. UMKM Tiga Darah juga mempunyai tujuan, yaitu mempertahankan keberlanjutan usaha, meningkatkan volume penjualan, dan memperbaiki sistem pengelolaan, serta memperkuat posisi di pasar lokal. Menciptakan penghasilan stabil bagi pemilik dan tenaga kerja, serta berkontribusi pada ekonomi lokal melalui penyediaan makanan yang mudah diakses. Selanjutnya, struktur organisasi sederhana UMKM Tiga Darah. Struktur organisasi UMKM Tiga Darah bersifat sederhana dan fleksibel, sesuai dengan skala usaha mikro dan keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan usaha terpusat pada pemilik, dengan keterlibatan langsung suami sebagai pemilik utama, dibantu istri dan anak dalam operasional harian dan pengambilan keputusan. Anggota keluarga terlibat langsung dalam proses produksi pelayanan, dan mulai dari persiapan bahan baku, pengelolaan makanan, hingga penyajian produk sesuai standar rasa. Mereka juga bertanggung jawab melayani konsumen, menerima pesanan, serta menjaga kebersihan dan kerapian area usaha. Pembagian tugas belum formal, namun berjalan berdasarkan kebiasaan, pengalaman. Pola organisasi sederhana ini memungkinkan komunikasi cepat dan pengambilan keputusan langsung. Namun, kondisi ini memiliki keterbatasan jika volume penjualan meningkat, sehingga penataan organisasi yang lebih terstruktur dan diperlukan di masa mendatang. Metodologi penelitian studi kelayakan yang kami pakai terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif didukung dengan kuantitatif sederhana. Kualitatif untuk gambaran sistematis dan faktual UMKM Tiga Darah, memahami karakteristik pengelolaan, pemasaran, dan permasalahan. Dan yang kuantitatifnya untuk menganalisis kelayakan finansial seperti biaya dan pendapatan. Yang kedua, teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, yaitu proses produksi, pelayanan, tempat usaha, wawancara semi terstruktur dengan pemilik seperti sejarahnya, strategi kendala, masa ke depan, dan dokumentasi yang berupa daftar harga, foto lokasi, dan struktur organisasi. Yang ketiga yaitu teknik analisis data. Deskriptif dan sistematif, mengkaji aspek studi kelayakan bisnis dan analisis lingkungan usaha, meliputi analisis aspek kelayakan usaha seperti pasar, teknis, manajemen, dan keuangan, dan analisis pestel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Baik, selanjutnya analisis aspek pasar dan analisis ini menilai peluang produk di pasar dan daya saing berkelanjutan. Mencangkup karakteristik produk, sasaran pasar, permintaan, persaingan, dan strategi pemasaran. Analisis produk atau jasa. Produk utama adalah kuliner harian dengan cita rasa khas tradisional Sunda, harga terjangkau, dan disesuaikan selera lokal. Keunggulan pada bahan baku mudah didapat, proses produksi sederhana, dan kualitas stabil berkat pengalaman panjang lokasi strategis di Jalan Panatayuda 1, Karawang Barat, mendukung target pasar luas. Jadi target pasar dan segmentasinya, target pasar adalah masyarakat umum di sekitar lokasi usaha, khususnya konsumen menengah ke bawah
Segmentasi meliputi geografis konsumen di sekitar lokasi usaha dan area mudah dijangkau. Demokrasis pelajar, mahasiswa, kerja, dan keluarga yang mencari kuliner terjangkau. Psikolografisnya konsumen yang menyukai makanan praktis siap saji, mengutamakan dan rasa dan porsi. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya dinamika permintaan dan persaingan UMKM Tiga Dara. Di sini ada analisis permintaannya. Permintaan produk UMKM Tiga Dara cenderung stabil karena kuliner adalah kebutuhan primer, dipengaruhi harga, cita rasa, lokasi, dan pelayanan. Penjualan meningkat pada akhir pekan atau jam makan. Loyalitas pelanggan, terutama saat jam makan siang dan sore, menunjukkan produk sesuai kebutuhan dan selera lokal. Analisis persaingannya, UMKM Tiga Darah menghadapi kompetitor kuliner sejenis namun memiliki daya daya saing baik berkat pengalaman, loyalitas pelanggan, dan kualitas rasa terjaga. Pesaing utama meliputi usaha UMKM sejenis di sekitar Karawang Barat, usaha makanan siap saji yang menyasar pelanggan muda, pedagang kaki lima. Di sini keunggulan kompetitif Tiga Darahnya rasa konsisten dan khas, menggunakan resep keluarga untuk batagor, siomay, dan soto ayam. Harga terjangkau sesuai kemampuan ekonomi masyarakat sekitar. Lokasi strategis, mudah dijangkau, dekat area kerja, perkotaan, dan pemukiman. Promosi alami melalui pelanggan tetap word of mouth. Di sini strategi pemasaran UMKM Tiga Dara, bauran pemasaran efektif. Strategi pemasarannya UMKM Tiga Dara menggunakan pendekatan bauran pemasaran marketing mix yang sederhana namun efektif. Di sini ada 4, ada produk, menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan konsistensi produk, inovasi menu bertahap sesuai kebutuhan pasar, produk dimasak dengan bumbu segar tanpa pengawet, disajikan hangat dan segar. Tempatnya, lokasi strategis di area perkotaan dekat perkantoran, sekolah, dan perusahaan mudah diakses konsumen. Harganya menetapkan harga terjangkau dan kompetitif sekitar 18.000 per porsi sesuai daya beli target pasar tanpa mengurangi kualitas. Promosinya dilakukan melalui word of mouth, media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, pemasangan spanduk, pemanfaatan Google Map, dan penjualan online GrabFood, ShopeeFood. Di sini bisa dilihat tabel. Sini kesimpulannya aspek pasar dan pemasaran. Berdasarkan analisis UMKM Tiga Dara memiliki peluang pasar yang baik dan layak dijalankan. Produk sebagai kebutuhan target pasar jelas, permintaan stabil, dan persaingan dapat dihadapi dengan strategi tepat dengan pengelolaan pemasaran yang konsisten dan inovatif. Usaha ini berpotensi berkembang. Meskipun persaingan ketat, UMKM Tiga Dara unggul dalam cita rasa, lokasi, dan pelayanan ramah dan strategi lebih luas dan pemanfaatan teknologi digital. Usaha ini dapat berkembang dan menjadi kuliner lokal Karawang. Aspek teknis dan operasional UMKM Tiga Dara. Analisis ini menilai kemampuan UMKM Tiga Dara dalam menjalankan proses produksi secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan. Di sini bisa dilihat tabelnya ada operasional, uraian kegiatan, deskripsi, dan tujuan dan dampaknya. Lokasi dan layout usaha berlokasi di Jalan Panatayuda 1 Karawang Barat dengan area produksi di Cinangoh Barat 2, lokasi strategis di permukiman padat dekat aktivitas masyarakat, tata letak fungsional, area penyajian, ruang makan terbuka, dapur di rumah pemilik untuk identitas menggunakan peralatan modern, kukusan gas, pemotong kulkas. Tujuan dampaknya memberikan citra kuliner lokal tradisional yang cocok untuk semua pelanggan, mempercepat proses kerja tanpa mengurangi di cita rasa. Produksi operasionalnya sistem Produksi operasionalnya sistem
pengadaan bahan baku harian dari pasar lokal, pemantauan teknologi modern terbatas, pencatatan manual, namun mulai gunakan WhatsApp dan platform pesan antara untuk pemasaran dan penjualan, menjaga kesegaran dan kualitas produk, menekan biaya operasional, memperluas jangkauan pasar meskipun pengelola masih manual dan perlu pengembangan. Di sini kapasitas produksinya mampu memproduksi rata-rata 56 atau 57 porsi per jenis makanan per hari. Proses produksi bertahap dan fleksibel sesuai pesanan dapat ditingkatkan pada jam ramai makanan siang hari akhir pekan. Menjaga kualitas makanan tetap segar, menghindari penumpukan stok operasional, efisien, pemborosan bahan baku ditekan, kepuasan konsumen terjaga. Aspek manajemen dan sumber daya manusianya UMKM Tiga Darah. Aspek manajemen dan sumber daya manusia SDM UMKM Tiga Darah dinilai untuk mengevaluasi kemampuan usaha dalam mengelola operasional secara efektif. Kualitas manajemen dan SDM sangat krusial untuk kelancaran dan berkelanjutan usaha. Struktur organisasi UMKM Tiga Darah masih sederhana dan bersifat kekeluargaan, dipusatkan pada pemilik usaha, suami istri, suami istri sebagai pengambilan keputusan utama, dibantu anggota keluarga. Struktur ini mempermudah pengambilan keputusan dan menjaga kelancaran operasional. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terdiri dari 4 orang, pemilik dan 2 anak perempuan. Tenaga kerja memiliki pengalaman langsung dan dalam produksi dan pelayanan. Kualifikasi didasarkan pada keterampilan praktis, pengalaman dan kepercayaan, bukan pendidikan formal. Ini menekan biaya operasional dan menjaga kualitas. Pembagian tugas fleksibel disesuaikan kebutuhan operasional harian. Pemilik sebagai penanggung jawab utama, sementara anggota keluarga atau tenaga bantu mengurus persiapan bahan, memasak, penyajian, dan pelayanan. Koordinasi berjalan baik berkat komunikasi langsung. Di sini sistem pengupahan dan pengelola SDM-nya. Sistem pengupahan sederhana menyesuaikan kemampuan keuangan usaha dengan imbalan kekeluargaan. Pengolahan SDM informal menekankan kerjasama dan saling percaya, efektif untuk skala mikro, namun perlu lebih struktur seiring berkembang usaha. Selanjutnya, aspek hukum dan legalitas UMKM Tiga Darah. Aspek hukum dan legalitas dianalisis untuk memastikan UMKM Tiga Darah beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Legalitas penting untuk berkelanjutan kepercayaan konsumen, akses pembiayaan, dan kerja sama eksternal. Di sini ada 3 status usahanya. UMKM Tiga Darah adalah usaha perseorangan, dimiliki dan dikelola langsung oleh pemilik, termasuk kategori usaha mikro dengan modal terbatas, tenaga kerja sedikit, dan pengelolaan sederhana, fleksibel, namun menuntut pemilik memahami kewajiban hukum. Perizinan usaha UMKM Tiga Darah telah memiliki legalitas berupa nomor induk berusaha NIB melalui sistem OSS berbasis risiko menunjukkan pendaftaran resmi. Selain itu, terdapat beberapa pernyataan mandiri yang mendukung legalitas usaha. Perizinan NIB nomor induk berusaha, SPPL surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, surat pernyataan usaha mikro atau kecil terkait tata ruang, pernyataan mandiri kesanggupan mengikuti proses sertifikat halal, pernyataan mandiri kesediaan memenuhi kewajiban menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan K3L. Oke, selanjutnya itu aspek keuangan investasi dan biaya operasional. Yaitu yang pertama itu kebutuhan investasi awal. Investasi awal relatif kecil, bisa berjalan lama dengan peralatan sederhana. Yang estimasi sekitar 10 juta yang meliputi yaitu peralatan produksi berkisar 5 juta, perlengkapan usaha itu 3 juta,
dan modal awal bahan baku dan operasional itu 2 juta. Untuk selanjutnya itu biaya operasional harian. Biaya operasional harian terdiri dari variabel meliputi 440.000, yaitu bahan baku 300, gas air pembersih 100.000, kebersihan dan nyawa itu 21.000. Yang lain-lainnya itu 28.572. Untuk yang selanjutnya itu biaya operasional bulanan dengan kisaran asumsi dalam 30 hari yaitu kisaran 13.500.000. Untuk proyeksi pendapatan dan analisis kelayakan keuangan, yaitu yang pertama proyeksi pendapat berasal dari penjualan batagor, siomay, dan soto ayam dengan rata-rata berkisar 25 sampai 50 porsi. Proyeksi pendapatannya adalah minimal 375, maksimal 750. Asumsi pendapatan harian yaitu 500.000, maka proyeksi pendapatan bulanan mencapai 15 juta. Dan analisis kelayakan keuangannya itu dari BIP-nya itu UMKM 3 daerah harus menjual minimal 56 sampai 57 porsi per hari untuk mencapai titik impas. Di atas angka ini usahakan untung. Untuk NPP-nya itu dengan kisaran 58 juta, dalam kurung itu positif, UMKM 3 daerah layak secara finansial. Investasi memberikan manfaat ekonomi lebih besar dari modal awal. Untuk internal rate yaitu IRR perkiraan di atas 50% per tahun, jauh lebih tinggi dari bunga bank, itu menunjukkan tingkat pengembalian yang baik. Yang selanjutnya itu BCR, nilai BCR itu 6,8 menunjukkan satu biaya menghasilkan 6,84. Ini menandakan usaha sangat layak dan menguntungkan. Kesimpulannya yaitu 3 daerah finansial dengan investasi rendah, biaya terkendali dan potensi potensi keuntungan stabil. Aspek ekonomi dan sosial lingkungan yaitu dampak pendapatan masyarakat, yaitu berdasarkan dari keluarga, juga berdampak tidak langsung pemasok bahan baku pedagang kecil dan meningkat perputaran uang lokal. Dampak sosial yaitu menyediakan makan terjangkau dalam konsumsi harian masyarakat, membangun hubungan sosial baik dengan konsumen dan lingkungan. Penyerapan tenaga kerjanya itu melibatkan pemilik dan anggota keluarga, mengurangi pengangguran, dan terhubung potensi membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Dampak lingkungannya itu di lingkungan usahanya itu dampak lingkungan relatif kecil. 5 berupa sisa makanan sampah kemasan dikelola sederhana dan menjaga kualitas kebersihan area usaha. Praktik kebersihan memadai untuk skala mikro. Untuk selanjutnya itu penilaian aspek ekonomi dan sosial lingkungan. Dalam tabel ini yaitu berisi dampak ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Dampak ekonomi itu memberikan sumber pendapatan bagi pemilik usaha dan pemasok sekitar, meningkatkan pemutaran ekonomi lokal itu berkisar 4, penyerapan melibatkan anggota keluarga, mengurangi pengangguran terselubung itu 3, dampak sosial itu hubungan baik dengan konsumen dan lingkungan sekitar, meningkatkan kepercayaan 4, dan loyalitas pelanggan. Dalam dampak lingkungannya itu limbah usaha relatif kecil dan terkendali, tidak menimbulkan ancaman lingkungan, yaitu 4 ya. Untuk sekolah akhirnya itu 4, menunjukkan nilai UMKM 3 daerah itu lebih baik, layak, dan aspek ekonomi serta sosial atau lingkungan dengan rekomendasi meningkat pengolahan lingkungan dan legalitas usaha. Untuk yang selanjutnya itu analisis strike SWOT UMKM 3 daerah, yaitu ada di dalam tabel ini yang berisi yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Inilah kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancamannya. Untuk selanjutnya itu analis pastel UMKM 3 daerah yang berisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legalitas. Yaitu yang berisi politik, dukungan dari UMKM, kebijakan perizinan. Untuk ekonomi itu masyarakat mempunyai daya beli dan tekanan UMKM sebagai kebutuhan dan memiliki peminatan yang relatif stabil. Untuk sosial itu kebiasaan masyarakat mengonsumsi
makanan siap saji. Untuk teknologi itu perkembangan digital, peluang pemasaran media sosial. Untuk pemakaian, namun pemanfaat UMKM dapat perlu ditingkatkan. Environmental itu lingkungan, sekali usaha mikro menyebabkan lingkungan kecil, pengolahan limbah, makanan kebersihan lingkungan dilakukan sederhana namun konsisten. Untuk legalnya itu UMKM 3 daerah telah memiliki NIB, SSPL, dan sertifikat halal dan K3L. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan akan dilanjutkan oleh Kang Dika. Begitu dengan pemaparan kelompok kami, bisa kami simpulkan dan merekomendasikan pengembangan UMKM 3 Darah. Berdasarkan studi kelayakan UMKM, 3 Darah secara umum layak untuk dijalankan dan dikembangkan dengan beberapa rekomendasi strategis. Yaitu rekomendasi strategisnya ada beberapa, yaitu pencatatan keuangan, pemasaran digital, penataan manajemen, konsistensi kualitas, dan pengembangan bertahap. Yang pertama, rekomendasi strategisnya yaitu menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih struktur untuk memantau arus kas dan memudahkan pengambilan keputusan manajerial. Pemasaran digitalnya meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, khususnya media sosial dan platform pesan antar untuk memperluas jangkauan pasar dan volume penjualan. Yang ketiga, penataan manajemen, yaitu melakukan penataan manajemen bertahap, seperti penyusunan pembagian tugas yang lebih jelas, terutama jika usaha berkembang dan membutuhkan tenaga kerja tambahan. Selanjutnya, konsistensi kualitas, menjaga konsistensi kualitas produk, kebersihan, dan pelayanan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan di tengah persaingan ketat. Dan yang terakhir, pengembangan bertahap, yaitu mempertimbangkan pengembangan usaha secara bertahap melalui inovasi menu, penyesuaian strategi pemasaran, dan peningkatan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, kesimpulan kelayakannya, UMKM 3 Darah memiliki peluang besar yang baik, proses produksi efektif, manajemen sederhana namun fungsional, legalitas terpenuhi, dan finansial yang layak. Usaha ini juga memberikan dampak positif ekonomi dan sosial lingkungan. Baik, mungkin seperti itu pemaparan dari studi kelayakan bisnis UMKM 3 Darah dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Udah kan? Hah? Ya udah. Ya udah nggak apa-apa kan?